Saya Fedi Pilot Kura Asuransi. Kami akan berangkat ke Jepang tanggal 5 September dan hingga kembali ke Indonesia tanggal 16 September malam 2024 ya. Saya akan membuat video-video tentang asuransi perjalanan ataupun travel insurance ya. Apa saja yang perlu Anda perhatikan dalam perjalanan? Tentu Anda perlu memperhatikan paspor, ya, kemudian tiket, ya, kemudian akomodasi hotel, kemudian transportasi yang Anda pergunakan di sana, kemudian Anda mesti memahami, mengetahui aturan-aturan hukum yang ada di negara tersebut, kebiasaan-kebiasaan, etika-etika yang Anda mesti perlu patuhi, ya. Kemudian juga Anda perlu membawa dana yang cukup selama Anda berada di sana. Jangan sampai Anda menderita dan kemudian Anda tidak bisa menikmati perjalanan Anda. Dan kemudian juga Anda juga jaga kesehatan Anda dengan baik, karena di sana tentu Anda akan akan bergerak, akan melakukan dharma wisata ke beberapa tempat. Tentu kesehatan tubuh Anda perlu Anda jaga, dan jangan makan makanan pedas yang dapat mengganggu Anda punya pencernaan dan kemudian Anda sakit dan akhirnya satu keluarga ataupun satu rombongan tidak bisa menikmati perjalanan wisata tersebut ya. Dan makan secukupnya, tidur secukupnya, dan kemudian ikuti aturan hukum yang berlaku sana ya. Dan kemudian apalagi yang Anda mesti perhatikan ya, tentu Anda mesti memperhatikan barang-barang bawaan Anda dengan sebaik-baiknya. Anda perhatikan, saling menjaga barang-barang, berapa item, berapa packs ya. Karena misalnya Anda bawa koper satu, bawa tas ransel satu, tas selempang satu, berarti ada 3 packs ya. Tentu koper yang besar Anda bawa, taruh di bagasi, kemudian Anda tas ransel ataupun tas selempang ya, Anda bisa bawa ke kabin ya. Perhatikan paspor, uang dan segala macam Anda bawa di dalam tas ransel tersebut ya, ataupun di tas selempang tersebut ya. Jangan taruh di bagasi. Setelah itu, pada waktu Anda di airport, setelah Anda masuk ke ruang tunggu, Anda perhatikan jam berapa pesawat tersebut berangkat ya. Anda perhatikan, dan kemudian jangan sampai katakanlah Anda punya tubuh juga kurang fit, Anda mesti makan secukupnya karena di pesawat mungkin dingin ya. Kemudian setelah itu pada waktu Anda di pesawat ya sudah, Anda beristirahatlah ya, beristirahatlah dengan baik karena mungkin perjalanan tersebut cukup panjang dan mungkin Anda akan transit di sebuah negara ya. Mungkin Anda perlu turun dari pesawat ya. Anda siapkan mata uang di negara transit tersebut. Mungkin Anda perlu belanja, dan kalau misalnya Anda tidak perlu meninggalkan bandara ya, Anda beristirahat saja di bandara ya. Tapi kalau kata misalnya waktu tunggunya cukup lama ya, mungkin Anda tanyakan apakah Anda bisa keluar dia, tidak perlu pakai visa atau bagaimana. Anda bisa keluar dari bandara, kemudian melaporkan terlebih dahulu, dan nanti 1 jam sebelum keberangkatan Anda mesti kembali ke bandara ya, supaya Anda tidak tergesa-gesa. Dan kemudian siapkan diri Anda lagi ya. Tapi selama di negara tersebut Anda mesti perhatikan baik-baik juga dengan barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda sebagai turis kemudian menjadi korban ketidakbaikan atau kejahatan dari warga setempat ya. Jadi Anda mesti memperhatikan barang-barang bawaan Anda, keselamatan Anda, kesehatan Anda, diri Anda dan rombongan Anda ya, supaya semuanya bisa menikmati perjalanan berikutnya setelah transit menuju negara tujuan ya. Setelah sampai negara tujuan tentu Anda perlu memperhatikan apakah Anda perlu membeli tiket kereta ataupun kartu kereta dan segala macam. Ada beberapa kalau tidak salah Shinkansen atau Suica ataupun JR di Jepang sana. Jadi Anda mesti memahami Shinkansen dari mana ke mana yang Anda butuhkan. Ada one way atau mungkin berapa kali ya, Anda mesti perhatikan, Anda pelajari. Saya belum ke sana, jadi ini hal pertama, tapi saya hanya mengilustrasikan hal-hal yang perlu saya lakukan. Jadi pada saat nanti saya tiba di Tokyo, saya akan membeli tiket Shinkansen karena saya berangkat dari Tokyo ke Osaka. Dan kemudian selama berada di Tokyo, saya mungkin perlu beli kartu Suica ataupun JR ya, selama bolak-balik di Tokyo. Nah, tentu ada beberapa tempat yang kami ingin datangi, dan kemudian karena di sana tidak ada jarang tempat sampah, dan kemudian juga jarang toilet umum katanya, sehingga Anda perlu membawa plastik kresek sendiri yang lebih lama Anda buang sampah, Anda bawa sampah kembali dalam tas Anda dan Anda simpan ya. Dan kemudian pada waktu sana kadang kalau tidak salah Anda tidak boleh makan sambil jalan atau minum sambil jalan. Kalaupun Anda beli di vending machine, Anda beli minuman tersebut, Anda minum di dekat situ ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada tempat sampah, botol minuman yang Anda bekas tadi ya, Anda jangan buang di sembarangan ya, Anda mesti bawa ya, Anda tenteng. Nanti suatu saat kalau misalnya Anda ketemu dengan toko-toko kecil ya,
kayak semacam misalnya Family Mart dan segala macam ya, Anda bisa titipkan sana ya, tapi jangan buang sampah sembarangan ya. Ingat, Anda membawa nama baik bangsa Indonesia. Nah, Anda perhatikan, Anda budgetkan makan Anda ya, pagi, siang, sore, atau malam ya, Anda perhatikan, dan kemudian jangan sampai Anda tersasar dengan kereta, karena katanya di sana tidak ada jarang tulisan bahasa Inggris ya, kebanyakan tulisan kanji, sehingga Anda perlu Google Maps untuk memperhatikan Anda perlu naik apa, nomor berapa ya, dan turun di mana ya. Dan kemudian selama Anda perjalanan di tempat-tempat wisata, Anda perhatikan baik-baik barang-barang bawaan Anda ya, karena di sana tempat ramai, tempat terbuka, dan di sana banyak sekali warga negara bangsa-bangsa lain ya, sehingga Anda akan memperhatikan keselamatan diri Anda, barang-barang Anda ya, terutama anak Anda yang masih kecil. Nah, Anda setelah Anda selesai melakukan aktivitas Anda ya, jangan membuat foto orang lain ya, bila mana Anda tidak foto. Jadi Anda tidak boleh membuat foto anak-anak kecil Jepang sana, tidak boleh, itu sangat-sangat dilarang ya. Kalau misalnya Anda memang sedang foto dan kemudian di belakangnya ada anak kecil, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sengaja memfoto dia dan dalam dekat, tidak. Dan kemudian jangan jangan so akrab ya, dan juga jangan menerima orang lain yang so akrab juga dengan Anda ya. Bilang orang lain tersebut mau menawarkan bantuan, Anda bilang terima kasih, tidak terima kasih ya, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan di negara yang kita tidak tahu ya. Oleh sebab itu, Anda bila mana berangkat bersama-sama, Anda saling menjaga ya. Anda sopan bilang tidak terima kasih, no thanks ya, no thanks ya. Dan Anda harap perhatikan baik-baik barang bawaan Anda ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, setelah Anda selesai dari tempat-tempat wisata yang Anda datangi, dan kemudian Anda kembali ke tempat Anda menginap, perhatikan baik-baik. Anda mesti siapkan air putih di tempat penginapan Anda, karena itu adalah Anda yang mesti bekal, ataupun mungkin roti yang kalau katakanlah misalnya Anda kelaparan, Anda bisa ganjal ya. Nah, kemudian esok harinya juga sama, Anda lakukan tersebut ya, dan kemudian sampai Anda akhirnya selesai melakukan perjalanan wisata di negara tersebut ya, dan Anda bisa kembali. Pastikan barang-barang bawaan Anda tidak melebihi ketentuan yang diatur oleh bea cukai. Kalau tidak salah, satu orang maksimum oleh-olehnya sebesar $500 ya, sehingga bila mana Anda berempat orang ya, Anda perhatikan bagi-bagi aja masing-masing koper ya, sehingga rata ya. Dan kemudian harap barang-barang bawaan yang katakanlah pecah belah, entah keramik ataupun botol ya, Anda harap bungkus dengan bubble wrap ataupun dengan pakaian-pakaian kotor ya, sehingga pada waktu katakanlah misalnya sedang di bagasi, itu jauh lebih aman ya. Dan perhatikan segala suatu ketentuan yang ada di pesawat, di negara orang, di bandara, dan negara orang khususnya ya. Jangan melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat membuat Anda terjerat hukum ya. Semoga perjalanan Anda sukacita, bahagia, dan Anda sehat kembali ke tanah air. Saya Ferry Pilor, Guru Asuransi untuk Indonesia. Jangan lupa beli asuransi travel. Sampai jumpa.